mulai pertemuan tatap muka, kalau kalian perhatikan di Simari, minggu depan itu jadwal kita adalah pengenalan AutoCAD. Nah, dan itu pun biasanya pengenalan AutoCAD itu saya cuma ngasih video aja karena kalian nanti akan belajar mandiri. Jadi meskipun PTM-nya dimulai minggu depan, tapi teknisnya kelas kita sudah selesai. Jadi minggu depan kalian sudah mulai masuk ke project mandiri. Jadi kalian kalau untuk kelas GSB, jadi kita nggak ada PTM ininya. Tapi silahkan ya kalau kalian mau kampus ya silahkan belajar sama-sama. Nanti saya jelaskan untuk tugas yang ada di Simar itu saya kasih lihat contohnya setelah ini. Oke, saya share screen dulu. Ini sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah muncul? Belum? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi di bagian terakhir, kita hari ini bicara sanitasi, drainase, dan jaringan listrik ya. Nah, pertama kita bicara jaringan pembuangan air kotor atau air buangan. Di mana biasanya itu kita pisah. Ada yang sistem campuran, ada sistem terpisah. Jadi ini adalah saluran untuk membuang air, baik air dari kamar mandi, air hujan dari atap, atau air bekas biasa di dapur. Nah, itu kita buang keluar. Nah, ada dua sistem. Ada sistem campuran, dicampur semua, ada terpisah. Kalau campuran artinya air bekas dan air kotor dikumpulkan dan bersama-sama dibuang menggunakan satu aliran. Kalau sistem terpisah, maka dialirkan secara terpisah. Air kotornya ke septic tank, air bekas dan air hujan itu ke drainase. Nah, jadi air bekas ini ya kayak dari dapur, tempat cuci piring dan lain-lain itu air bekas. Kalau air hujan ini ya air dari talang di atap. Nah, tuh. Kalau air kotor, air dari WC atau kamar mandi. Nah, ada yang dipisah, ada yang digabung. Kalau kita di perumahan-perumahan biasa dipisah, air kotor ke septic tank. Tapi kadang-kadang yang digabung di mana? Ya kadang-kadang kalau kayak rumah-rumah yang masih di pinggir sungai, itu kadang-kadang kan kalau yang di daerah-daerah semuanya langsung dibuang ke sungai. Nah, itu kan digabung di situ. Nah, klasifikasinya kalau berdasarkan jenis air yang dibuang, pertama ada air kotor, yang berasal dari kloset, urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plumbing lainnya atau black water. Ada juga sistem pembuangan air bekas atau grey water. Ini airnya yang dari bathtub, dari wastafel, dari tempat cuci piring, dan lainnya. Untuk suatu daerah yang tidak tersedia riol umum yang dapat menampung air bekas, maka dapat digabungkan ke instalasi air kotor terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita biasanya yang air bekas ini keluar dari dalam rumah, kita keluarkan di halaman, terus jatuhnya ke selokan di depan kan ya. Nah, dari selokan di depan itu akan dibuang ke biasanya sih sungai. Nah, di situ. Kalau di Banjar biasanya di sungai. Jadi kalau saluran depan rumah mampet, makanya kok sering bau? Ya karena airnya numpuk di situ. Di situ. Kemudian selanjutnya air hujan. Nah, sistem pembuangan air hujan harus merupakan sistem terpisah dari sistem pembuangan air kotor maupun air bersih. Air hujan ini sebenarnya masih bisa dimanfaatkan ya. Nah, ada yang ditampung, tapi jangan yang ditalang. Jadi kalau ditampung itu ya kita taruh penampungannya langsung di tengah lapangan. Jadi air hujan langsung masuk ke penampungan. Kalau dari talang akhirnya biasanya tetap kotor juga talangnya. Kemudian bila kenapa? Karena kalau dicampurkan sering terjadi penyumbatan pada saluran dan air hujan akan mengalir balik masuk ke alat plumbing yang terendah. Nah, ini penting. Jadi elevasi saluran kalian harus kalian setting dari rumah itu mengalir keluar secara gravitasi. Kalau yang di luar itu lebih tinggi daripada yang di rumah, akhirnya airnya masuk kembali ke dalam malah air dari luar yang masuk ke dalam. Nah, ini pentingnya kita menyeting elevasi rumah dan elevasi saluran di situ.
Kemudian ada sistem air buangan khusus. Ini contohnya kayak buat di rumah sakit. Air limbah rumah sakit itu nggak boleh langsung dibuang ke selokan, ke sungai, harus ada pengolahan terlebih dahulu. Pabrik dan lain-lain juga seperti itu. Nah, kalau berdasarkan cara pengalirannya, bisa pakai sistem gravitasi. Air buangan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah secara gravitasi. Nah, itu umumnya kayak gitu kita setting. Jadi makanya kita bikin rumah biasa lebih tinggi dari jalan, supaya secara gravitasi air buangan bisa keluar. Atau pakai pompa. Nah, ini kalau misalnya elevasi rumah lebih rendah daripada elevasi saluran, mau nggak mau harus pakai pompa di sini. Nah, ini contoh skemanya biasanya. Ini dari dapur, yang kanan bawah ini sink dapur dari cucian, floor drain, ada floor drain ini untuk yang air yang di bawah turun ke bawah, clean out. Ini yang misalnya ada lantai 2, maka lantai 2 dan lantai 1 biasanya kita taruh posisi kamar mandi di satu titik supaya nanti pipanya sekalian jadi satu sini, masuk ke clean out sini. Nah, semuanya dari wastafel juga masuk sini, semuanya dibuang keluar jadi satu. Ini kalau sistemnya adalah sistem campuran. Nah, kalau kita pakai pompa, ini pakai gravitasi tadi. Nah, jadi kelihatan kan lebih tinggi ininya. Ini lebih tinggi turun ke bawah. Kalau pakai pompa bertekanan, maka kita nggak perlu menyeting elevasi pipa. Main di pompanya aja. Nah, jadi semua ditampung dulu di satu tempat, satu bak ya istilahnya, baru dipompa keluar. Nah, ini gambar-gambarnya, kalau sebenarnya kalau pada gambar kerja nggak akan seperti ini. Ini gambar arsitektur ya. Kalau gambar kerja biasanya kayak gini, jadi cuma tampak atas, ada pipa-pipa, kita alirkan kemana gitu. Nah, sekarang kita bicara pipanya. Pipa air kotor, bekas dan kotoran keluar dari perlengkapan saniter menggunakan pipa tegak, agar air buangan dapat mudah berjalan atau mengalir oleh adanya gravitasi bumi. Pemasangan pipa terhadap konstruksi itu perlu diperhatikan, jangan sampai seluruh konstruksi bangunan sudah selesai dikerjakan, tapi pipa belum terpasang. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena nanti malah ujung-ujungnya balok yang sudah bagus sudah jadi akhirnya dibobok untuk mengepaskan pipa. Nah, jadi harus disetting seperti itu. Kemudian memasang pipa yang dilakukan belakangan akan memperlemah konstruksi bangunan. Nah, itu betul juga. Nah, ini contoh kalau kita buat di gambar denah rumah misalnya. Ini septic tank. Nah, septic tank kita taruh di luar. Ini septic tank. Lihat pipa yang warna hijau ini. Ini dari toilet. Ini toilet kanan kiri atas ini toilet nih. Toilet seret, ada pipa hijau langsung ke septic tank. Kemudian di sini ada toilet lagi di sini di kamar tamu. Langsung seret ke septic tank juga. Kemudian ini ada lagi yang di sini juga langsung ke septic tank. Ini dari lantai atas, nah, langsung ke septic tank. Yang pipa hijau adalah pipa buangan air kloset. Nah, yang merah-merah ini posisi floor drain dan air hujan. Nah, ini ke sini. Nah, yang merah-merah ini kita buangnya ke selokan di depan. Ini semua diarahkan ke selokan. Yang keliling bangunan ini talang, ini pipa keluar. Nah, yang ini kloset-kloset ke septic tank. Nah, biasanya kita naruh septic tank itu ya kalau nggak di depan, di belakang kan ya. Masing-masing ada keuntungan kerugiannya. Kalau septic tanknya kita taruh di depan, kalau sewaktu-waktu kita manggil mobil pompa tinja itu gampang karena di posisi di depan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada terendam dan lain-lain dan keluar bau, itu kan ada pipa keluar itu. Nah, itu kalau di halaman kan mengganggu orang lewat. Nah, jadi disesuaikan lah. Jadi kalau gambar kayak gini aja, septic tank itu kotak dari atas. Nah, ini garis garis titik dua garis ini ke sini. Yang hijau untuk yang shower closet, yang merah ini yang septic tank. Yang merah ini yang air hujan tuh di situ. Nah, jadi gambarnya kayak gini, biasa warna lain kita bikin. Kemudian seluruh instalasi pipa sudah harus terpasang dengan benar sebelum pekerjaan pemasangan lanjutan berlangsung. Seluruh instalasi pipa harus sudah terpasang atau juga pemasangan pipa horizontal air hujan harus sudah terpasang sebelum memasang plafon. Nah, di situ. Nah, biasanya ada potongan kamar mandi juga kita bikin di sini. Ini untuk memperlihatkan pipanya kayak gini. Nah, ini
berdasarkan gravitasi. Jadi kalau kalian jangan bikin pipanya rata, harus bikin pipa miring supaya airnya itu meskipun tidak kita pompa dia keluarnya otomatis di sini. Nah, shower tinggi keran shower standarnya adalah 0,9 cm 0,9 meter dari lantai supaya jadi kalau kita berdiri tangan kita tuh pas di situ. Bathtub di sini setengah meter supaya masih bisa turun naik. Shower, nah ini kloset sekarang kan sudah standar ininya tingginya. Ini ada floor drain, ini yang dari bathtub masuk ke sini juga, yang dari kloset juga masuk ke sini. Kemudian akan masuk ke pipa diameter 7,5 cm. Nah ini turunkan 10 cm dulu, jangan langsung belok pas setelah di lantai. Jadi turun 10 cm dulu baru belok, baru dimiringkan di sini. Nah, ini keramik. Keramik penting karena ya itu tadi kalau kalian nggak pakai keramik nanti air bekas kalian shower dan lain-lain akan nempel di situ. Kalau keramik gampang dibersihkannya. Malah sekarang kalau style yang baru keramiknya full sampai ke atas di situ. Jadi kayak wah gitu, kayak mewah. Jadi ini nggak sampai sini lagi, sampai atas ininya. Nah ini efek sifon atau pipa perangkapnya. Nah, jadi ini contoh yang sering ada di apa namanya wastafel ya. Nah sini ini ada clean out-nya di sini. Jadi airnya pas posisi di sini turun naik dan lain-lain pipa pen. Nah kalau seperti ini dipasang dengan betul ada perangkapnya maka tidak akan keluar bau. Kalau di sini bisa ada keluar gas atau bau di sini. Nah ini biasanya kadang-kadang kalau kita terserah arsitekturnya aja nggak merencanakan kita gambar. Nah ini kan kayak gitu. Nah bagian-bagiannya pertama ada alat plumbing kayak bathtub, wastafel dan lain-lain. Pipa pembuangan, pipa fan nih tadi, nih fan, pipa keluaran nih. Ada perangkap atau interceptor, ada bak penampung dan septic tank, ada pompa pembuangan. Nah, ini pipa-pipanya harus sama atau lebih besar dengan ukuran lubang keluar perangkap alat plumbing untuk mencegah efek sifon tadi. Jadi, tidak boleh, dan dari ambang perangkap sampai pipa mendatar di bawahnya tidak boleh lebih dari 60 cm. Perangkap, nah, kedalaman air perangkap sekitar 50 sampai 100 mili atau 5 sampai 10 cm. Harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pengendapan atau tertahannya kotoran dalam perangkap. Konstruksinya harus sederhana dan tidak ada bagian yang bersudut. Nah, ini jadi seret langsung ini perangkapnya. Nah, posisi perangkap kalau dalam toilet kayak gini, untuk bak cuci dapur bisa seperti ini juga. Itu sama. Jadi jangan langsung, biasa kita nggak bikin langsung rata ke bawah, tapi ada belokannya dulu. Nah, belokannya itu perangkapnya di sini. Ini perangkap yang jadi satu dengan alat plumbing di sini. Ini perangkap yang di luar gedung. Jadi ini septic tanknya, air masuk ke sini, keluar ada perangkap lagi. Di bawahnya dikasih pasir kerikil di situ. Nah, penangkap yang sesuai harus dipasang sedekat mungkin dengan alat plumbing. Konstruksinya harus mudah dibersihkan. Dilengkapi dengan tutup yang mudah dibuka tutup. Kemudian harus mampu secara efektif memisahkan minyak, lemak, dan sebagainya. Konstruksi penangkap umumnya juga merupakan perangkap, karena itu bila telah dipasang penangkap, dilarang memasang perangkap sebab dapat terjadi perangkap ganda di sini. Nah, ini yang agak advance ya ininya. Jadi ada mesin yang bisa memisahkan antara air dan minyak di sini. Dalam ini menggunakan sedimentasi atau pengendapan di sini. Kan kalau air di bawah, minyak di atas kan. Nah, jadi sehingga di sini dibuat supaya airnya jatuh ke bawah, minyaknya di atas. Tapi kalau untuk rumah sederhana biasanya kita jarang pakai ini. Nah, ini pada kasus-kasus khusus, contohnya pada bengkel dan lain-lain. Perangkap pasir, nah, digunakan pada tempat cuci kaki di kolam renang atau tempat mandi di pantai di mana air buangannya mengandung tanah atau pasir. Perangkap pasir ini juga dipasang pada saluran terbuka air hujan di luar gedung. Prinsipnya adalah mengendapkan tanah atau pasir. Karena itu mulut dari pipa ini dibuat seperti konstruksi overflow di situ. Nah, jadi ini masuk nih tampak atas, ini tampak samping. Jadi masuk ke sini, masuk ke dalam sebuah bak. Ini ada baut untuk menahannya. Kemudian ada saluran pembuangan di sini. Nah, kalian perhatikan saluran pembuangannya di sini di atas, agak ke atas nggak di bawah. Jadi harapannya pasirnya numpuk di bawah, airnya bisa kita buang di situ. Ini contoh kayak bak lumpurnya PDAM kayak gitu.
Nah, ini septic tank. Berupa dengan bak penampungan air kotor. Jadi kayak sekarang ini ada septic tank yang nggak pakai tanam, ada yang cuma pakai kayak tangki air warna hijau. Jadi pakai bio apa namanya tuh? Biofilter. Jadi setiap berapa bulan sekali itu kita masukkan pengurai sehingga kotorannya terurai dalam situ. Itu ada. Nah, ini contohnya kayak gini dengan sumur resapan. Ini langsung dibuang ke sini, dikeluarkan. Ini komponen sumur resapannya. Sekarang sudah ada orang jual jadi. Ini komponen septic tank. Biasa cuman dari kita bikin lubang di tanah, terus kita taruh pakai bata dicor. Di atasnya beton bertulang. Nah, atau bisa pakai baja juga. Nah, ini yang penting. Syarat jarak komponen sistem septic tank dari rumah. Nah, dari rumah minimal septic tank adalah 1,5 meter di sini. Dari rumah. Dari sumur terdekat juga minimal 1,5. Bukan 1,5. Dari sumur terdekat minimal 15 meter. Kalau kurang dari ini nanti air sumur akan tercemar, bisa-bisa rembesan dari septic tank. Ya. Jadi septic tank itu dekat dengan rumah, paling dekat 1,5. Kalau lebih jauh lagi nggak apa-apa. Kemudian jaraknya dengan sumur minimal 15 meter di situ. Nah, kemudian di sini sumur dengan selokan atau bidang resapan, selokan bidang resapan sama, minimal 30 meter. Jadi kalau mau pakai sumur misalnya septic tanknya taruh depan, sumurnya taruh belakang rumah. Jangan berdekatan, nah situ. Nah, kemudian di sini bagusnya kalau dari garis pagar septic tank itu minimal 3 meter. Kenapa? Karena di sini kadang-kadang kalau ada getaran kendaraan, kalau kena sini, kena konstruksi, bisa tiba-tiba ada retak atau apa kan susah ya. Nah, ini jarak-jarak ini yang penting. Atau seperti ini sama ya. Jadi kalau kita gambar satu halaman penuh baru kita kelihatan septic tank-nya di mana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk septic tank, silakan. Oke, kalau nggak ada kita ke listrik dulu sedikit. Nah, ini biasanya kita kalau bikin rumah untuk kelistrikan itu kita tidak mengerjakan sendiri ya. Biasa kita manggil tukang kan ya, nggak mungkin kita ngerjakan sendiri. Jadi contoh kayak saya waktu ngerjakan PDAM itu orang listrik ada sendiri. Saya dia yang bikin gambar sketch di kertas, saya cuman menggambarkan di AutoCAD. Tapi kalau urusan gimana caranya instalasi itu urusan mereka. Nah, jadi kalian pun seperti itu. Paling nggak, yang paling tinggi kalian tahu adalah nanti posisi lampu sama switch atau saklar itu jangan sampai misalnya di belakang pintu dan lain-lain yang mempersulit untuk menjangkau. Nah, itu sih. Oke, jadi pertama bangunan gedung baik untuk rumah tinggal, kantor dan lain-lain selalu dilengkapi sarana pendukung listrik dalam membangun agar dapat berfungsi dan dihuni dengan baik, nyaman serta memenuhi keselamatan. Memerlukan perencanaan gambar instalasi listrik yang cermat dengan mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam dunia teknik listrik atau elektro. Nah, makanya kita agak awam di sini kan di situ. Gambar instalasi listrik memegang peranan yang sangat vital dalam menentukan dalam suatu perencanaan instalasi. Nih, ini yang penting pertama adalah perencanaan penempatan saklar dan stop kontak di sini. Saklar pertama harus dekat pintu dan mudah dicapai oleh tangan. Kemudian arahnya harus sama saat di-on-kan atau di-off-kan. Jadi kalau misalnya di rumah waktu on itu pencet atas semua. Jangan ada atas bawah, bingung nanti. Jadi kalau misalnya yang on atas, satu rumah harus on atas semua. Itu supaya nggak membingungkan. Sedangkan pemasangan dan penempatan stop kontak disesuaikan dengan beban yang akan disambung. Tinggi penempatan saklar dan stop kontak adalah kita taruhnya biasa 1,5 meter atau 150 cm di atas lantai. Ini supaya anak-anak kecil atau balita itu tidak ya menjangkau stop kontak itu sehingga tidak terjadi bahaya kesetrum di situ. Nah, ini penempatan lampunya. Untuk lumen-lumen ini nggak kita bahas karena bukan bidang kita. Langsung ke sini. Nah, biasanya langsung kayak gini. Jadi
Yang kita tentukan adalah untuk sipil itu menentukan adalah posisi lampunya di mana. Nah, nanti tinggal besarnya watt dan lain-lain bentuk instalasinya itu orang elektro yang nantinya menggambarkan. Jadi misalnya ini kamar tidur satu lampu. Ini stop kontak, ada saklar, sini ruang duduk satu lampu. Ini ada stop kontak, di sini ada saklar. Nah, itu lain-lain. Jadi yang kita lihat kalau listrik adalah tampak atas di sini. Nah, sini juga sama. Jadi kayak gini. Oh, ini lampu 60 watt. Lampu 60 watt ruang makan. Ini stop kontak 100 watt, ada 2 stop kontaknya. Ini ada saklar on off di sini. Kamar mandi juga dan lain-lain. Nah, posisi saklarnya di sini. Nah, untuk dimensi, untuk notasi-notasi sendiri, kadang-kadang kita nggak tahu ini notisnya apa, karena itu ilmu orang listrik, tapi yang penting kita tahu posisi penempatannya di situ. Nah, jadi kayak gini biasa kita gambarkan seperti ini. Yang merah sama yang biru itu adalah posisi saklar, kemudian yang hijau-hijau itu AC, bukan AC, kabel keluar itu biasanya, nah sampai bikin kayak gini. Nah, ini contoh ini yang di gedung PU yang di Banjarbaru ya waktu itu. Ini jadi yang dibikin pertama adalah nah, ini panel. Dari panel keluar 1, 2, 3 sampai ke AC. Ini AC. Jadi dari panel keluar ke AC gimana? Terus setelah itu ini dari panel juga keluar ke titik lampu. Dan lain-lain di situ. Nah. Silakan, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk sanitasi dan listrik. Nah, ini contoh kalau kalian bikin rumah untuk kamar mandi cukup bikin kayak gini sanitasinya. Nah, tinggal kalian taruh keluar, septic tanknya di mana, harus jelas pipanya, itu seperti itu aja. Kalau untuk listrik, nah ini yang contoh biasanya ya kayak gini. Ini jadi orang listrik itu masih saya sketsa, saya cuma menggambarkan aja, tapi mereka yang tahu. Apalagi sudah. Nah, kalau kayak gini-gini, orang listrik yang tahu. Tapi kita membantu menggambarkan aja. Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya jelaskan sedikit nanti untuk tugasnya. Jadi nanti tugasnya tuh di akhir semester kalian akan bikin kayak gini ya, digabung semua. Ini contoh angkatan tahun kemarin di APIP ini. Nah, 20, 10, 8, 11, 21, 0, 0, 4, 7. Nah, ini kan sudah. Ini kalian sudah. Ini sudah juga. Sudah. Nah, jadi pertama gambar denah. Jadi nanti kalian gambar denah manual. Contohnya seperti ini, yang simple aja. Ini contoh denah manual. Nah, kayak gini. Kasih dimensi dan lain-lain keterangan. Ada kopnya, ada skalanya, nama NIM skala. Setelah itu ada AutoCAD-nya. Nah, sambil belajar AutoCAD yang simpel-simpel aja gampangnya. Nah, ini kan sudah ada dimensinya. Kemudian lanjut fondasi. Ini gambar tangannya fondasi. Kemudian ini gambar AutoCAD-nya. Kalau kotak-kotak kayak gini gampang kok di AutoCAD. Ada nama, NIM, dan fondasi skala. Ada tampak atas atap. Ini tampak atas atap, gambar manual, gambar CAD. Nah, jadi kayak gitu ininya. Kalian nanti PTM kan semester 1 dan 3. Jadi kalian PTM nanti bersama-sama dengan angkatan 2020. Silakan sambil tanya-tanya kakak kelasnya nggak apa-apa. Oke. Jadi mulai minggu depan untuk pengenalan CAD silahkan kalian belajar sendiri dan mulai dikerjakan tugas mandirinya yang ada di Simari. Sampai nanti UAS-nya pun kalian ngumpulkan itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu silahkan digunakan kesempatan PTM-nya untuk tanya-tanya sama kakak kelasnya ya. Bisa. Contohnya minta dan lain-lain, termasuk kalau mau minta ajari AutoCAD ke kakak kelasnya juga silahkan. Atau misalnya tanya ke Labcom ya juga bisa ini. Labcom kadang-kadang lab komputasi kita itu bikin pelatihan AutoCAD, tapi saya kurang tahu kapan ini. Oke, kalau nggak ada saya stop record dulu.